kaki dan sebagainya. Kumpulan nabi-nabi ya. Yang ketiga itu adalah kelompok disebut dengan kelompok kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya adalah tulisan. Jadi isinya adalah tulisan-tulisan dari orang-orang bijak, termasuk tulisan Nabi itu sendiri, gitu, Ustaz. Nah, di dalam Ketuvim ada kitab-kitab yang kita kenal dengan sebutan Mazmur. Nah, Oh iya pernah dengar ya, Mas. Mazmur ini yang kita kenal dengan sebutan Zabur. Iya. Nah, nanti ada lagi kitab Amsal, ada kitab Pengkhotbah, ada kitab Ratapan, dan sebagainya. Nah, tiga kelompok kitab ini yang dijadikan satu disebut dengan Tanakh. Ya. Tanakh ini Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, Tanakh ini ternyata disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, berarti kira-kira hampir 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Abad 5 sebelum Masehi itu berarti kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Kira-kira 500 tahun setelah Nabi Daud alaihissalam wafat. Daud Musa, ya. Jadi dari jarak ke Nabi Musa 1000 tahun, 1 milenium. Dari jarak Nabi Daud itu 500 tahun. Jarak ke Nabi Isa alaihissalam itu juga 500 tahun kira-kira. Nah, kalau begitu, kalau disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, berarti apakah itu tulisan Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam? Oke. Nah, kan itu juga penting ya, Ustaz ya. Juga. Saya boleh nggak sambil jalan-jalan? Boleh lah, biar kita ngelihat. Nah, sambil kita kasih lihat apa namanya bagan ya, Ustaz ya. Oke. Kita ganti dulu sebentar ininya, kameranya. Biar di layarnya dihadapin. Tuh. Nah, ini ada bagan-bagan Ustaz nih. Oh Allah, ini kerjaan Ko Doni ngapalin ini. Enggak, saya nggak ngapalin, cuma mantengin aja. Keren, soal ujiannya nanti. Jadi di sini ini judulnya adalah Timeline of Biblical Composition ya. Oke. Ini yang bikin adalah seorang PhD, ini yang bikin orang Yahudi malah Ustaz. Nah, jadi yang saya pakai malah sumber dari kalangan orang Yahudi sendiri, Dari tapi mereka dia bukan sendiri. pelaku. Iya. Ya, tapi dia bukan pelaku Yudaisme ya Ustaz ya, tapi dia adalah orang Yahudi yang gelarnya atau titlenya PhD. Ini dia punya YouTube namanya ini Ustaz. No, ini YouTube-nya. Usefulchurch. Oh iya, Apa namanya? Usefulchurch, youtube.com/usefulchurch gitu ya. Oke, Usefulchurch. Saya sangat senang dengan video-video beliau karena sangat-sangat kredibel dan bisa dipakai sebagai referensi, Ustaz. Nah, jadi ini adalah perjalanan daripada penyusunan kitab-kitab mereka. Ini ada tahun-tahunnya tuh, Ustaz tuh. Iya. Ya, sampai menjadi kitabnya orang Kristen sebagian nih tuh. Oke. Sampai sama dia ditambahkan di sini adalah proses penyusunan kitab-kitab yang orang Kristen. Nah, ini yang merah-merah ini yang punya Kristen Ustaz nih ya. Ini yang merah-merah ini punya Kristen, namanya New Testament. Ilmu langka nih teman-teman nih. Klik tombol Ya, tombol share. Ini disebut sebagai New Testament atau Perjanjian Baru. Oke. Nah, yang Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi yang disebut tadi saya sebut dengan apa Tanakh. Nah, ini Tanakh Ustaz nih. Oke, Tanakh. Oh. Tanakh ya, atau Hebrew Bible. Bible dalam bahasa Ibrani. Ini yang tadi saya bilang, kelompok dari Torah atau disebut dengan Pentateuch, 5 kitab Musa. Yang kedua adalah kitab Nevi'im atau nabi-nabi. Yang ketiga adalah kitab ini disebut dengan Writings atau Ketuvim. Iya, tadi. Nah, 3 kelompok ini, saya agak jauh dikit, 3 kelompok ini masuk menjadi kitab yang disebut dengan Tanakh, gitu ya, Ustaz ya. Nah, yang tadi saya bilang disebut dengan Torah, itu dia sebenarnya berasal dari hikayat-hikayat, Ustaz. Nih. Jadi ada 2 kelompok, yang satu hikayat-hikayat yang berpusat kepada cerita Nabi Musa. Yang satu lagi hikayat-hikayat yang berpusat pada cerita tentang Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang Musa ini mereka menambahkan kode-kode hukum. Ini aja kira-kira di tahun berapa nih? Kira-kira berarti di abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, ya.
Ini baru ini yang berproses ditambahkan dengan kitab-kitab yang lain, misalnya Keluaran, Bilangan, Imamat. Di sini ada Ulangan. Ini yang menjadi Torah gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya diturunkan awalnya dalam tradisi lisan. Nah, terus pertanyaannya siapa yang menulis gitu kan? Yang menulis ini ternyata adalah kelompok-kelompok istilahnya kita kenal dengan sebutan mazhab gitu ya Ustaz ya. Iya. Mazhab orang Yahudi ketika mereka sedang dibuang di negeri Babel atau Babilonia. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah siapa namanya? Ini dari mulai House of Omri, Ahab, raja-raja Israel ya. Ini kemudian di sini menjadi apa nih? Seismic record confirm the major earthquake, ada gempa bumi. Ini kerajaan Israel dikuasai oleh Assyria. Kemudian di 624 Raja Yosia menginisiasi reformasi keagamaan berdasarkan apa yang disebut dengan inti daripada kitab Ulangan. Nanti ada kerajaan Yudea jatuh ke tangan Babilonia. Nah, ketika ini orang-orang Israel deported to Babylon, ya, dibawa ke Babilonia. Nah, pada waktu ini mereka di sana kira-kira 70 tahun. Orang-orang Yahudi yang di sana membuat seperti kayak mazhab-mazhab yang berisi kira-kira ada 4 mazhab, disebut dengan mazhab apa saja? Mazhab Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. Luar biasa kodon dia. Nah, jadi ada 4 mazhab yang akhirnya ini menyusun kitab-kitab ini Ustadz yang biru ini nih. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada JE. JE itu adalah 2 kelompok Yahwis dan Elohis. Kalau yang ini DTR berarti kelompok Deuteronomis gitu. Di sini ada P, itu adalah kelompok Priestly. Di sini ada R itu adalah redaktor atau yang menyusun akhir. Siapa yang menyusun akhir? Ini dikenal sebagai Ezra atau kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam. Nah, ini yang mengcompile atau menyusun yang disebut dengan Torah ya. Ini adalah tadi saya bilang kira-kira tahun 450 sebelum Masehi ya Ustaz ya. Nah, kalau kitab Nabi-Nabi itu memang sudah ada dari lama, dari kira-kira abad ke-9 sebelum Masehi, tapi masih berupa lagu-lagu gitu Ustaz. Himne-himne gitulah. Himne-himne ini yang akhirnya ditulis menjadi kitab-kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja. Ini disusun oleh DTR 1. Nah, ini yang disebut dengan tadi mazhab Deuteronomis. Yang ada Yesaya dari mulai abad ke-8. Ini juga yang masuk ke dalam kitab nabi-nabi. Nanti ada Yeskiel. Nanti ada kitab nabi-nabi yang kecil-kecil. Ini masuk ke dalam kitab. Itu nabi besar, nabi kecil gimana maksudnya kok? Itu yang tadi saya bilang. Jadi ada nabi-nabi disebut nabi-nabi yang besar, ada nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu yang tadi saya bilang adalah Yeskiel, ada Daniel, ada Yesaya. Itu yang mungkin dianggap sebagai nabi dengan ajaran yang paling banyak itu Ustaz. Oh gitu ya, Kik. Ya, kalau yang nabi-nabi kecil ini ya istilahnya apa ya? Bukunya tipis kali gitu mungkin ya. Mungkin gitu ya. Enggak, itu asumsi saya itu. Enggak, itu hanya pembagian dari kalangan Yahudi aja. Nah, terus kemudian dari kalangannya ini dari yang bagian yang kelompok disebut dengan Ketuvim, ini yang bercerita tentang juga ada nyanyian-nyanyian. Jadi kalau kita kenal dengan zikir gitu Ustaz ya. Ini yang menjadi kitab Ketuvim. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa Ustaz. Apokrifa ini adalah kitab-kitab yang mungkin dianggap tidak memiliki nilai religius atau nilai teologi, tapi hanya berupa cerita-cerita sejarah gitu Ustaz. Misalnya bangsa Israel dulu pernah berontak kepada Romawi abad sekian, dipimpin siapa, gitu-gitulah. Ya. Nah, kitab ini semua setelah jadi satu menjadi Tanakh, yang Pentateuch ini diterjemahkan menjadi namanya Septuaginta. Septuaginta ini diterjemahkan kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi,
diperintahkan oleh Raja Ptolemy II Philadelphus. Yang menerjemahkan adalah 72 rabi-rabi Yahudi dari Yerusalem yang diimpor ke Mesir, di Alexandria Mesir, Ustaz. Ya. Nah, mereka menerjemahkan Pentateuch ini menjadi kitab dalam bahasa Yunani, namanya kitab Septuaginta. Ya, Ustaz ya. Ya. Terus kemudian yang kitab-kitab yang ini, yang Prophet dan yang Ketuvim, ini juga dimasukin kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Berarti kira-kira 100 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, kitabnya orang Yahudi yang awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, itu diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Kenapa diterjemahkan? Karena Raja Ptolemy yang ini adalah teman perangnya, keturunan Ptolemy. Ptolemy itu adalah teman perangnya Alexander Agung, Ustaz. Alexander Agung, ya. Alexander Agung itu dulu ketika menguasai daerah Mediterania, ditemani oleh beberapa jenderal. Salah satunya adalah Jenderal Ptolemy, yang kemudian Ptolemy ini diberikan tanah Mesir untuk dipimpin dan menjadi dinasti Ptolemy. Ya, anaknya Ptolemy II ini yang memerintahkan menerjemahkan kitabnya orang Yahudi menjadi kitab dalam bahasa Yunani. Karena kan penguasa mereka Yunani, mereka menguasai Mesir dan daerah sampai ke Persia tuh, makanya mereka berbahasa Yunani, mereka pengen baca kitabnya orang Yahudi gitu, Ustaz, dalam bahasa Yunani gitu. Nah, jadi kalau sudah begini, kan kita berarti bisa menyimpulkan bahwa kitab ini tidak ditulis oleh Musa. Kitab ini tidak ditulis oleh nabi-nabi yang lain. Ya. Juga yang ini, yang apa tadi namanya, yang Psalm. Psalm ini adalah yang Mazmur, Ustaz. Ya. Ini yang kita kenal dengan Zabur, juga tidak ditulis oleh Daud. Karena Daud hidupnya kira-kira di abad 10 sebelum Masehi. Jadi kalau begitu, apakah ini wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam? Itu yang jadi pertanyaan. Iya. Wah, ini keren banget ini. Paham ya, Ustaz ya? Jadi sampai sini. Ini dibedah untuk itu. Setelah menjadi kitab Septuaginta, ini ditambahkan dengan kitabnya orang Kristen. Orang Kristen itu pertama-tama yang ditulis adalah kitabnya Paulus. Ya. Paulus ini ditulis kira-kira antara tahun 30 sampai 70 Masehi, tapi dipercaya ditulis